underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pemberlakuan tes PCR sekarang ini sudah tidak berlaku lagi bagi orang yang ingin masuk ke Indonesia dari luar negeri. Namun tes PCR harus dilakukan sebelumnya di negara asal keberangkatan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, rupa-rupanya pemerintah kita sudah berhasil mengendalikan COVID-19 ya. Baik Delta atau Omikron tuh kelihatannya kok sudah bablas ya. Nah, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bagus. Artinya kalau dulu itu orang yang datang, ini kita bicara di airport ya, itu harus melakukan PCR. Begitu ada yang nggak beres langsung karantina ya, 7 hari atau 5 hari. Sekarang sudah tidak diberlakukan PCR. Namun masih ada satu syarat. Yang berangkat dari luar negeri sebelum naik pesawat itu harus sudah di PCR tes. Nah, ini ada satu dilema sebetulnya bagi pemerintah. Kalau yang dari luar negeri mau datang, itu kan di PCR di negara yang asal dia berangkat. Betul. Itu kan ada biayanya. Yang bayar kan yang mau berangkat. Ya, katakanlah dari Singapura, itu satu orang itu minimum itu $100 Singapura. Ya, 1 juta. Padahal Indonesia sekarang kalau PCR kan 275. Ya, Singapura 1 juta. Dan itu hasilnya kalau negatif itu di email. Ya, jadi hasil negatif PCR itu buat bekal untuk naik pesawat menuju Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang positif gimana? Kan nggak dapat email negatif. Betul. Ya, jadi dia kalau positif dia nggak punya dokumen sehingga dia otomatis terlacak oleh pemerintah Singapura dan dia harus melakukan pengobatan. Ya, sampai nanti dia negatif baru boleh dikeluarkan surat negatif PCR sehingga dia baru bisa kembali ke Indonesia atau menuju Indonesia. Itu biaya juga. Ya, pengobatannya itu harus bayar kan. Ya, jadi kalau PCR-nya udah kena 1 juta, pengobatannya itu mungkin bisa habis 5-6 juta. Kalau di Singapura bisa berlama-lama karena bisa 5 hari, 6 hari. Itu sehari itu kalau 1 juta udah berapa gitu kan, belum obatnya. Jadi sebetulnya itu risikonya adalah orang Indonesia atau orang yang mau ke Indonesia mengeluarkan uang untuk bisa dapat sertifikat negatif PCR. Kalau satu pesawat itu ada 100 orang, berarti biaya PCR-nya itu 100 kali 1 juta, dari 100 juta kan. Itu kalau yang 1 juta, tapi rata-rata ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, bahkan ada yang kilat 3 juta gitu kan. Nah, ini kan sebetulnya kan uang 100 juta itu kan lumayan bagi pemerintah Indonesia. Lah, mestinya kalau sehari misalnya ada 10 pesawat itu 1 miliar. 100 juta kali 10 1 miliar. Ya, kalau ada 25 2,5 miliar. Jadi sebetulnya itu income untuk Indonesia. Jadi mestinya harus dipikirin. Bagaimana kalau PCR itu dilakukan setelah datang? Pakai sistem yang 6 jam. Di mana orang yang datang harus karantina di Jakarta, boleh di hotel mana yang dia mau, cukup 6-7 jam. Nanti dia akan diberitahu kalau negatif. Negatif dia bebas, mau kemana pun boleh. Tapi kalau positif, dia kan harus karantina mandiri. Jadi uang PCR itu masuk di Indonesia, tidak masuk di luar negeri. Nah, kalau di luar negeri sudah negatif, berangkat ke Indonesia masuk, udah bebas juga. Tapi Indonesia kan nggak dapat duit. Ya, sedangkan pemerintah Singapura bagi orang-orang Indonesia yang mau ke Singapura sudah tidak diperlukan PCR lagi. Dan dia tidak mengeluarkan uang untuk PCR untuk tes di Indonesia. Dia bebas masuk Singapura. Tapi sekarang yang dari Singapura datang harus PCR di Singapura, uangnya masuk Singapura. Jadi mestinya kebijakan ini perlu dipikirkan supaya ya ekonomi Indonesia akan tambah kan. Bayangin ya kalau ada 1.000 orang yang datang atau 2.000, 3.000 orang PCR-nya di Jakarta semua, kan ekonominya tumbuh. Ya, jadi mestinya
kebijakan ini perlu dipikirkan ya agar supaya ya win-win begitu ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om